Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita mengenai soal E2.8 hingga E2.10. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Wahyu Kristianto dengan akhir NPM 087. Perkenalkan saya Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dari kelompok F dengan NPM akhir 171. Perkenalkan, nama saya Nadia Talita Sasia dengan NPM akhir 415. Baik, pada soal E2.8, kita disuruh untuk mengasumsikan atau menganalisis mengenai kejadian-kejadian poin A hingga D jika kita menjadi Weller AG. Untuk soal yang pertama, untuk soal poin A, hanya laba bersih yang dilaporkan. Perusahaan memutuskan bahwa untuk kepentingan kesingkatan, hanya laba bersih yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi detail tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban dihilangkan. Lalu yang poin ke B, pembelian peralatan dengan pembiayaan. Pembelian peralatan sebesar 170.000, sebagian dibiayai selama setahun melalui penerbitan utang sebesar 110.000. Perusahaan menghapus peralatan perlawanan utang dan melaporkan aset tetap sebesar 60.000. Lalu yang poin C, persediaan akhir yang dilaporkan. Weller melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 dalam laporan keuangan. Tidak ada informasi lain terkait persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Lalu yang poin D, perubahan metode penilaian persediaan. Perusahaan mengubah metode penelitian persediaan dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Tidak ada penyebutan tentang perubahan ini dalam laporan keuangan. Jadi itu dia 4 kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh Weller AG. Dari kejadian-kejadian tersebut, mulai dari poin A hingga D, kita sudah sepakat sekelompok dan sudah menganalisis tentang kejadian-kejadian dari A sampai D. Jadi yang A, kita sudah menganalisis bahwa IFRS dan GAAP mengharuskan laporan laba rugi mencantumkan unsur-unsur utama seperti pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, dan pajak sebelum menyajikan laba bersih. Dengan hanya melaporkan laba bersih, laporan keuangan menjadi tidak transparan dan tidak memberikan informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan. Lalu tindakan yang harus diperlukan untuk Weller AG, perusahaan harus menyusun laporan laba rugi secara lengkap dengan semua elemen yang diwajibkan. Jika alasan kesingkatan adalah faktor utama, perusahaan dapat menyajikan laporan laba rugi dalam format ringkas, tetapi tetap harus menyertakan rincian dalam catatan atas laporan keuangan. Jika tidak diperbaiki, auditor dapat mengeluarkan opini audit yang modifikasi opini wajar dengan pengecualian atau opini yang tidak wajar. Lalu, yang poin B, kita sudah menganalisis bahwa menghapus peralatan sebesar 170.000 terhadap utang 110.000 dan hanya melaporkan aset tetap sebesar 60.000 adalah perlakuan yang salah. Menurut IFRS, IAS 16 aset tetap dan GAAP aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Sementara kewajiban utang harus diakui secara terpisah. Tindakan yang diperlukan untuk Weller AG adalah perusahaan harus mencatat peralatan sebesar 170.000 dalam aset tetap dan mengakui utang sebesar 110.000 dalam kewajiban.
Perusahaan juga harus mencantumkan informasi tentang pembelian ini dalam catatan atas laporan keuangan, termasuk bagaimana peralatan dibiayai. Jika tidak diperbaiki, auditor dapat mengeluarkan opini modifikasi karena salah saji material. Kita beralih ke yang poin C, kejadian C. Kita juga sudah menganalisis dan sepakat. Analisisnya adalah hanya melaporkan jumlah persediaan akhir sebesar 2.100.000 tanpa informasi tambahan tidak memenuhi persyaratan menyebarkan IFRS IAS 2 persediaan atau GAAP. Standar akuntansi mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan dasar pengukuran persediaan, misalnya biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Metode penelitian yang digunakan FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang, perusahaan signifikan dalam nilai persediaan termasuk cadangan penurunan nilai. Tindakan yang harus diperlukan untuk Weller AG adalah perusahaan harus mengungkapkan metode penelitian atau metode penilaian yang digunakan dan dasar pengukuran dalam catatan atas laporan keuangan. Jika ada perubahan dalam nilai persediaan akibat penurunan nilai atau faktor yang lainnya, informasi ini juga harus disajikan. Jika informasi tidak diberikan, auditor mungkin akan meminta perusahaan untuk melakukan koreksi atau memberikan opini dengan mengungkapkan opini wajar dengan pengecualian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal latihan E28 bagian D, di mana Presiden Gonzales menggunakan rekening pengeluarannya untuk membeli Suburban baru semata-mata untuk penggunaan pribadi. Jadi dari soal tersebut dapat dianalisis untuk mengubah metode penelitian persediaan dari rata-rata tertimbang ke FIFO tanpa mengungkapkan perubahan ini berdasarkan prinsip IFRS IAS 8 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Dan juga GAAP standar ini mengharuskan perusahaan untuk yang pertama, mengungkapkan alasan perubahan metode, yang kedua, mengungkapkan dampak perubahan terhadap laporan keuangan, yang ketiga, melakukan penyesuaian retrospektif jika relevan, sehingga laporan keuangan sebelumnya disesuaikan untuk mencerminkan perubahan. Lalu, tindakan yang diperlukan adalah perusahaan harus mengungkapkan perubahan metode penilaian persediaan dalam catatan laporan keuangan. Pengungkapkan harus mencakup alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan laba rugi dan neraca. Jika tidak dilakukan, auditor mungkin akan meminta perusahaan melakukan koreksi atau mengeluarkan opini audit yang dimodifikasi. Baik, saya akan bacaan soal E29 yang A. Presiden Gonzales menggunakan rekening pengeluarannya untuk membeli Suburban baru semata-mata untuk penggunaan pribadi. Entry jurnal yang digunakan adalah di bagian debit ada miscellaneous expense atau biaya lain-lain 29.000 euro, dan di bagian kredit ada kas senilai 29.000 euro juga. Lalu yang B, persediaan barang dagangan senilai 620.000 euro dilaporkan di laporan posisi keuangan sebesar 690.000 euro, yaitu harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi penjualan. Dengan catatan di bagian debit ada inventory atau persediaan sebesar 70.000 euro, dan di bagian kredit ada sales revenue atau pendapatan penjualan 70.000 euro juga. Lalu soal yang C, perusahaan dituntut sebesar 500.000 euro oleh pelanggan yang mengeklaim ganti rugi atas cedera pribadi yang tampaknya disebabkan oleh produk cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh situasi tersebut. Namun, demikian perusahaan memutuskan untuk membuat entry jurnal sebagai berikut. Di bagian debit adalah loss from lawsuit atau kerugian sebesar 500.000 euro dan liability for lawsuit atau kewajiban sebesar 500.000 euro di bagian kredit. Lalu soal yang D, karena tingkat harga secara umum meningkat pada tahun berjalan,
Gonzales menetapkan bahwa terdapat nilai kurang dari 16.000 euro dalam beban penyusutan peralatannya dan memutuskan untuk mencatat dalam akunnya. Entry berikut, di bagian debit ada depreciation expense sebesar 16.000 euro dan di bagian kredit accumulated depreciation equipment 16.000 euro juga. Yang E, Gonzales prihatin tentang apakah aset tidak berwujud dapat menghasilkan uang tunai. Jika terjadi likuidasi sebagai konsekuensinya, goodwill yang timbul dari transaksi pembelian selama tahun berjalan dicatat sebesar 800.000 euro dihapuskan sebagai berikut. Di bagian debit, retained earnings atau laba bersih 800.000 euro dan di bagian kredit ada goodwill 800.000 euro juga. Lalu soal yang terakhir F, karena penjualan kebakaran peralatan yang jelas bernilai 200.000 euro diperoleh dengan biaya 155.000 euro dengan jurnal bagian debit equipment atau peralatan 200.000 euro, kredit cash atau kas di 155.000 euro dan kredit sales revenue atau pendapatan 45.000 euro. Selanjutnya saya akan membahas soal E29 bagian A. Lalu analisisnya not legit atau tidak sah karena pengeluaran pribadi tidak boleh dicatat sebagai pengeluaran perusahaan. Bagian B, persediaan barang dagangan senilai 620.000 euro dilaporkan di neraca sebesar 690.000 euro. Harga jual barang yang diharapkan. Jurnal berikut untuk mencatat peningkatan nilai. Inventor atau persediaan 70.000 euro, sales revenue atau pendapatan penjualan 70.000 euro juga. Lalu analisisnya not legit atau tidak sah karena meskipun aset keuangan terbentuk dapat ditulis hingga mencapai nilai wajar, persediaan harus dicatat pada harga pokok atau dapat ditulis di bawah harga pokok menggunakan metode yang lebih rendah antara harga pokok dan harga pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan E2.9 yang C sampai F. Untuk yang C, setelah dianalisis, perusahaan tersebut dituntut sebesar 500 US dollar oleh seorang pelanggan yang mengeklaim mengalami cedera pribadi akibat penggunaan produk perusahaan. Pengacara perusahaan memperkirakan adanya kemungkinan 90% bahwa perusahaan akan kalah dalam gugatan tersebut dan harus membayar ganti rugi penuh. Hal ini sah karena jumlahnya mungkin terjadi dan dapat diperkirakan secara wajar. Perusahaan harus mencatat kerugian tersebut. Lalu untuk yang D, setelah dianalisis, karena kenaikan tingkat harga umum, Gonzales yakin bahwa penyusutan peralatan telah diremehkan sebesar 16 US dollar dan hal ini tidak sah karena tidak mengakui penyesuaian tingkat harga seperti asumsi unit moneter. Untuk yang E, setelah dianalisis, Gonzales telah mengkhawatirkan apakah aset tak berwujud dapat menghasilkan uang tunai jika terjadi likuidasi. Akibatnya niat baik atau goodwill yang timbul dari transaksi pembelian selama tahun berjalan dan dicatat sebesar 800 US dollar dihapus. Hal ini tidak sah karena aset tak berwujud dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode yang diuntungkan. Lalu yang terakhir, setelah dianalisis, ini merupakan pelanggaran prinsip pengakuan biaya karena obral kilat peralatan yang jelas bernilai 200 US dollar diperoleh seharga 155 US dollar. Hal ini tidak sah karena pelanggaran prinsip biaya historis, catat pembelian pada biaya. Selain itu tidak ada pendapatan penjualan yang harus dicatat. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal E210 poin A. Pada poin A dijelaskan bahwa beban penyusutan gedung suatu perusahaan untuk tahun tersebut adalah sebesar 60.000 yen. Karena nilai gedung mengalami peningkatan, pengawas memutuskan untuk membebankan beban penyusutan ke laba ditahan, bukan ke laba bersih. Entry berikut telah dicatat, yaitu retained earning pada accumulated depreciation of building sebesar 60.000 yen.
Analisisnya, pada soal nomor A, depresiasi dicatat pada laba ditahan, sehingga laba bersih yang dilaporkan menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Depreciation expense merupakan beban operasional yang harus dicatat dalam laporan laba rugi atau income statement, agar sesuai dengan pendapatan dari penggunaan bangunan tersebut. Jurnal yang seharusnya dicatat adalah depreciation expense pada accumulated depreciation of building sebesar 60.000 yen. Baik, selanjutnya soal nomor B. Perusahaan telah membeli material pada 1 Januari 2022 seharga 120.000 yen. Dan jumlah ini dimasukkan ke dalam akun bahan baku. Pada tanggal 31 Desember 2022, bahan baku tersebut akan berharga 141.000 yen. Sehingga telah dibuat entry sebagai berikut. Inventory pada gain on inventories sebesar 21.000. Analisisnya, pencatatan tersebut salah dikarenakan persediaan bahan harus dicatat sesuai biaya historis. Baik, selanjutnya soal C. Sepanjang tahun ini, perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa. Saham tersebut memiliki nilai nominal 135.000 yen dan nilai wajar 450.000 yen. Nilai wajar peralatan tersebut tidak mudah ditentukan. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai berikut. Equipment pada share capital sebesar 135.000 yen. Analisisnya, kesalahan utama dalam pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan hanya mencatat peralatan berdasarkan nilai nominal saham, bukan nilai wajarnya. Prinsip yang telah dilanggar yaitu fair value measurement di IFRS 13 dan substance over form. Solusi yang benar yaitu peralatan harus dicatat sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan, dan selisihnya dicatat sebagai agio saham atau share premium, yaitu equipment sebesar 450.000 yen di sisi debit, dan share capital sebesar 135.000 yen di sisi kredit, dan yang terakhir share premium 135.000 yen di sisi kredit. Baik, selanjutnya soal D. Sepanjang tahun ini, perusahaan menjual peralatan tertentu seharga 285.000 yen dan mengakui keuntungan sebesar 69.000. Karena pengontrol yakin bahwa peralatan baru akan dibutuhkan dalam waktu dekat, dia memutuskan untuk menunda keuntungan dan mengamortisasikannya selama umur peralatan baru dibeli. Analisisnya, menurut aturan akuntansi, jika menjual sesuatu dengan untung, keuntungan itu harus langsung dicatat dalam laporan laba rugi saat itu terjadi. Tidak boleh disimpan dan dicatat perlahan-lahan di masa depan. Keuntungan sebesar 69.000 tersebut harus dimasukkan ke laba rugi pada tahun tersebut. Dan jika nanti membeli peralatan baru, harus dicatat sebagai transaksi baru tanpa menghubungkannya dengan keuntungan sebelumnya. Selanjutnya, poin E. Perusahaan telah mendapatkan pesanan sebesar 61.500 yen dan pesanan tersebut akan dikirimkan pada 9 Januari 2022. Perusahaan membuat entry berikut pada tahun 2021, yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 61.500 yen. Hal yang dilakukan perusahaan ini yaitu early revenue recognition. Kesalahan utama, pendapatan tidak boleh diakui sampai barang tersebut dikirimkan ke pelanggan, yaitu pada tanggal 9 Januari 2022. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan hanya diakui ketika kendali atas barang atau produk on hand telah berpindah ke pelanggan, dan pendapatan hanya boleh diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya, yaitu saat barang telah dikirim ke pelanggan dan atau layanan telah diberikan. Karena barang baru dikirim 9 Januari 2022, maka seharusnya pendapatan tersebut diakui pada tahun 2022, bukan 2021. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.